Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi asesmen normalitas dan kekuatan-kekuatan manusia. Tapi sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Nah, yang pertama, Franka Florenza. Yang kedua, Kartika Kamila. Yang ketiga, Muhammad Nur Sandi Prasetyo. Yang keempat, Nawal Mutiah. Dan yang terakhir, Sandi Jaya Nur Hadi. Pada subbab pertama, yaitu asesmen dalam spektrum normal. Asesmen tidak harus selalu mengeksplorasi gejala, tingkat gangguan stres, mekanisme pertahanan diri, diagnosis, dan semacamnya. Asesmen juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi manusia-manusia yang normal. Saat seorang praktisi ingin melakukan asesmen terhadap kepribadian orang yang normal, tes-tes yang sengaja dirancang untuk keperluan tersebut umumnya memberikan perspektif yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan instrumen yang dirancang berdasarkan perspektif psikopatologi. Berikut ini merupakan beberapa asesmen dalam spektrum normal. Yang pertama adalah tes Broadbent untuk kepribadian normal. Tes Broadbent merupakan tes yang mengukur fungsi manusia dalam rentang sepenuh-penuhnya, bukan hanya aspek-aspek yang spesifik. Sejak awal 1940-an, para ilmuwan berupaya memetakan nuansa-nuansa kepribadian normal dengan merancang instrumen self-report yang bersifat broadband. Selanjutnya, yang kedua adalah Myers-Briggs Type Indicator atau biasa yang dikenal sebagai MBTI. MBTI merupakan tes berdasarkan self-report dengan jawaban pilihan ganda yang bertujuan mengklasifikasi manusia berdasarkan teori Carl Jung mengenai tipe kepribadian. MBTI diberi skor dalam 4 polaritas yang berbeda satu sama lain, yaitu extraversion, introversion, sensing, intuition, thinking, feeling, dan judging, perceiving. Tidak ada kutub yang lebih dari atau lebih buruk dari kutub yang lain. Extrovert mengarahkan energi keluar, sedangkan introvert mengarahkan energi ke dalam. Sensing lebih berfokus pada indera langsung, sedangkan intuisi berfokus pada hubungan dan atau kemungkinan yang telah terbukti efektif di luar jangkauan pikiran sadar. Thinking mengimplikasikan logika dan objektivitas, sedangkan feeling melibatkan kecenderungan ke nilai pribadi dan harmoni sosial. Judging mengindikasikan preferensi, kepastian, dan perdebatan, sedangkan perceiving lebih kepada fleksibilitas dan spontanitas. California Psychological Inventory atau CPI. California Psychological Inventory merupakan tes benar salah yang digunakan untuk mengukur dimensi kepribadian normal. Terdapat 3 skala kepribadian dasar dalam CPI yang menjelaskan sikap-sikap partisipan terhadap pelaksanaan tes sehingga berfungsi untuk skala validitas. Yang pertama, good impression atau GI, berusaha menampilkan citra yang baik kepada orang lain. Yang kedua, commonality atau CM, respons tidak lazim yang mungkin muncul akibat upaya sengaja untuk menampilkan citra buruk kepada orang lain atau faking bad. Dan yang terakhir, well-being atau WB, mengukur simptom masalah emosional serius. CPI memiliki 3 faktor yang berperan sebagai penyeimbang dan masing-masing gaya hidup. Faktor pertama atau V1 memiliki 2 polaritas, yaitu menuju ke orang lain atau menuju kehidupan internal, mirip introvert dan extrovert. Yang kedua, faktor kedua atau V.2 juga memiliki 2 polaritas. Yang pertama, rule favoring atau rule questioning. Ini mencerminkan suatu dimensi konvensional dan non-konvensional. Yang faktor ketiga atau V.3 disebut juga faktor level of satisfaction dan diberi skor 1 rendah hingga 7 tinggi, disebut self-realization, kompetensi psikologis atau integrasi ego. V.1 dan V.2 dapat disatukan dan menjabarkan 4 gaya hidup yang diberi nama implementer atau extrovert yang menyukai peraturan, supporters introvert yang menyukai peraturan, innovators extrovert yang mempertanyakan peraturan, dan visualizers atau introvert yang mempertanyakan peraturan. Yang keempat ada Neo Personality Inventory Revised atau Neo PIR. Neo PIR dirancang berdasarkan model 5 faktor kepribadian, yaitu neuroticism, extraversion, openness to experience,
agreeableness, dan conscientiousness. Pada neuroticism ini ada tenang atau cemas, tentram atau gelisah, santai atau tegang, aman atau tidak aman. Pada extraversion, yaitu suka bergaul atau malu-malu, suka bercanda atau seadanya, suka memberi kasih sayang atau tidak, suka kebersamaan atau penyendiri. Lalu openness to experience, ada keaslian atau biasa saja, lalu sering berimajinasi atau tidak, kreatif atau tidak kreatif, minat luas atau minat sempit, suka tantangan atau tidak suka tantangan. Pada agreeableness, penyabar atau cepat marah, lemah lembut atau kasar, tidak egois atau egois, simpati atau tidak punya perasaan, pemaaf atau pendendam. Pada conscientiousness, yaitu sungguh-sungguh atau sembrono, berhati-hati atau ceroboh, dapat dipercaya atau tidak, bekerja keras atau pemalas, terorganisasi dengan baik dan tidak. 16 Personality Factor Questionnaire. 16PF Questionnaire merupakan tipikal instrumen yang dirancang secara faktor analitis menggunakan mode pilihan ganda dengan terdiri dari anak kalimat deklaratif yang mengharuskan peserta tes merespons situasi yang spesifik dengan memilih satu dari 2 atau 3 pilihan. Form tersebut mencakup mulai dari 105 hingga 187 soal dan tes tersebut tidak memiliki batasan waktu. Umumnya diselesaikan dalam 30 hingga 60 menit. 16PF dirancang bagi siswa tingkat akhir di SMA dan bagi orang dewasa. 16PF menghasilkan secara keseluruhan 20 indeks dan atau atribut kepribadian terdiri dari 16 skala dasar dan 4 indeks kepribadian. 16 skala dasar diantaranya yaitu warmth, intelligence, emotional, stability, dominance, impulsivity, conformity, boldness, sensitivity, suspiciousness, imagination, sureness, insecurity, radicalism, self-sufficiency, self-discipline, dan tension. Sedangkan 4 indeks skala kepribadian yang merupakan data tambahan yang bukan bagian dari skala dasar adalah extraversion, anxiety, talk poise, dan independence. Bidang-bidang aplikasi utama 16PF adalah bimbingan karir eksplorasi vokasional dan tes okupasional. Laporan dari 16PF mencakup deskripsi kepribadian, profil skor dan rangkuman tanda-tanda atau simptom-simptom klinis, faktor-faktor kognitif, dan pola-pola kebutuhan. Asesmen penilaian moral. Yang pertama, Moral Judgment Scale dari Kohlberg. Responden diajukan serangkaian pertanyaan terstruktur yang membahas sejumlah dilema moral. Responnya dikategorisasikan berdasarkan 6 tahap dan 3 tingkat perkembangan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Salah satu dilema moral yang paling populer adalah kisah tentang Heinz dan si tukang obat, yang mana istri dari Heinz yang sakit kanker sangat membutuhkan obat yang dimiliki oleh si tukang obat. Namun, si tukang obat menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga Heinz tidak dapat membeli obat tersebut. Skala penilaian moral terdiri dari jumlah dilema hipotesis. Dalam revisi terbarunya, skala tersebut memiliki 3 bentuk, yakni form A, B, dan C. Adapun tahap-tahap dan tingkat perkembangan moral menurut Kohlberg adalah sebagai berikut. Level pertama, prakonvensional. Dengan tahap awal, tahap 1, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, konsekuensi fisik menentukan apa yang dianggap baik atau buruk. Di tahap kedua, orientasi relativisme instrumental. Apapun yang memenuhi kebutuhan pribadi dianggap sebagai hal yang baik. Di level kedua, yaitu konvensional dengan tahap 3, ada orientasi indeks interpersonal, yaitu apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dianggap sebagai hal yang baik. Tahap keempat, orientasi hukum dan aturan, yaitu mempertahankan keteraturan sosial dan melaksanakan kewajiban dianggap sebagai hal baik. Dan level terakhir atau level 3, pasca konvensional, di tahap kelima ada orientasi sosial legalistik, yaitu nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat menentukan hal-hal yang dianggap baik. Dan tahap akhir yaitu tahap 6, orientasi prinsip-prinsip etik dan sifatnya universal, yaitu apa yang dianggap benar merupakan bagian suara hati yang diperoleh dari prinsip-prinsip universal. Nah, yang kedua ada defining issue test.
Defining issue test adalah adaptasi bebas dari moral judgment scale yang menggunakan format scoring yang 100% objektif. Skor yang paling banyak digunakan adalah skor P, yaitu merupakan persentase dari pemikiran prinsip atau principle thinking. Tujuan dari definisi issue test ini bukanlah memprediksi perilaku secara langsung, namun mengevaluasi perkembangan. Selanjutnya yang ketujuh adalah asesmen konsep-konsep spiritual dan religius. Yang pertama, Allport-Ross Religious Orientation. Allport-Ross Religious Orientation menyajikan kemungkinan asesmen terhadap dua dimensi religius, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Orang-orang dengan orientasi religius intrinsik dianggap menghidupi agama mereka, misalnya dengan menemukan makna, arah, harapan. Sedangkan orang-orang dengan orientasi religius ekstrinsik diyakini menggunakan agamanya misalnya dengan mencari keamanan, status, dan sosiabilitas. Allport menyebut ekspresi religius intrinsik sebagai orientasi religius yang matang atau yang otentik. Sedangkan ekspresi religius ekstrinsik dipandang sebagai orientasi yang belum matang. Tetapi belakangan ini, Allport menarik skema ini karena dianggap tidak etis. Awalnya, asesmen ini dirancang dalam format ya dan tidak. Tapi bentuk modern skala-skala tersebut adalah berupa 9 pilihan jawaban, yaitu yang nomor 1 sangat tidak setuju hingga pada nomor 9 yaitu sangat setuju. Selanjutnya, Kirkpatrick dan Hood merangkum kritik-kritik terhadap skala Allport, yaitu kurangnya kejelasan konseptual menyangkut apa yang menjadi tujuan pengukuran skala intrinsik-ekstrinsik dan kebingungan mengenai hubungan antara skala-skala intrinsik-ekstrinsik tersebut. Masalah lainnya yaitu menyangkut kelemahan struktur faktorial, reliabilitas, dan validitas konstruk dari skala-skala tersebut. Yang kedua adalah skala Quest. Batson dan koleganya merancang sebuah instrumen untuk mengukur orientasi religius. Yang ketiga yaitu yang dikenal sebagai Quest atau pencarian. Para peneliti menganggap Quest sebagai pandangan religius yang lebih matang dan lebih fleksibel dibandingkan orientasi intrinsik dan ekstrinsik. Religion as Quest atau agama sebagai pencarian adalah cara-cara menghayati keberagaman yang dicirikan oleh adanya kompleksitas, keraguan-raguan, dan sikap tentatif. Contoh soal dalam skala Quest yaitu, pengalaman hidup saya telah menyebabkan saya mempertimbangkan ulang keyakinan religius saya. Tiap soal dalam skala Quest diberikan pilihan 9 jawaban yang berkisar antara 1 yaitu sangat tidak setuju, hingga 9 yaitu sangat setuju. Quest muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik dalam pengukuran skala orientasi religius. Skala ini memiliki keterbatasan tersendiri, antara lain, singkatnya skala ini yang terdiri hanya 12 soal dan simplisitas faktorialnya. Lalu selanjutnya ada Spiritual Well-Being Scale. Kesejahteraan spiritual dikonsepkan sebagai konstruk dua dimensi yang terdiri dari dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berkaitan dengan kesejahteraan dalam hubungan dengan Tuhan atau dengan suatu kuasa yang lebih tinggi. Sedangkan dimensi horizontal berkaitan dengan kesejahteraan eksistensial, yakni adanya suatu tujuan dalam hidup tanpa referensi religius secara spesifik. Instrumen yang dirancang Ellison pada tahun 1983 dan Paulodzian dan Ellison pada tahun 1982 ini dinamai skala Spiritual Well-Being atau SWB. Skala ini terdiri dari dua subskala, yaitu Religious Well-Being (RWB) yang digunakan untuk asesmen dimensi vertikal dari kesejahteraan yang terkait dengan Tuhan, dan Existential Well-Being yang mengatur dimensi horizontal kesejahteraan sehubungan dengan tujuan dan kepuasan hidup. Setiap subskala terdiri dari 10 soal yang tiap soal diberi skor 1, yaitu sangat tidak setuju, hingga 6, yaitu sangat setuju. Soal-soal dari dua subskala tersebut digabungkan ke dalam skala SWB.
Soal bernomor ganjil digunakan untuk asesmen kesejahteraan religius, dan soal bernomor genap digunakan untuk asesmen kesejahteraan eksistensial. Salah satu kelemahan skala SWB yang telah diidentifikasi adalah ceiling yang rendah, terutama dalam sampel religius. Skala ini bermanfaat bagi penelitian, namun tidak berguna ketika membedakan individu-individu dengan tingkat kesejahteraan spiritual yang tinggi. Yang selanjutnya ada Faith Maturity Scale. Faith Maturity Scale merupakan instrumen pengukuran kematangan spiritual paling canggih yang pernah ada. Asesmen ini menjadi instrumen praktis untuk melayani 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menyediakan data basal mengenai vitalitas iman dalam kongregasi utama gereja Protestan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kontribusi dari variabel-variabel demografis, personal, dan kongregasional. Lalu yang ketiga, menyediakan variabel kriteria untuk mengevaluasi dampak pendidikan religius dalam denominasi utama. FMS memiliki 38 soal yang mengeksplorasi indikator utama berupa kematangan iman dalam 8 area inti. Soal-soal dijawab dalam skala yang memiliki 7 pilihan jawaban, dari 1 yaitu sama sekali tidak pernah hingga 7 yaitu selalu. FMS diskor menjadi sebagai mean 38 soal yang menghasilkan rentang potensi 1 hingga 7. Skor rata-rata untuk 3.040 orang dewasa dalam 5 denominasi Protestan adalah 4,63 yang mengindikasikan bahwa instrumen tersebut mampu menghindari ceiling effect.